saya Eltatis. Dalam video ini saya mau membahas tentang materi memahami pengertian ruang lingkup dan peranan bisnis. Pengertian bisnis, menurut Steinhoff di tahun 1979, bisnis adalah segala kegiatan yang dilakukan dengan penyediaan barang dan jasa yang diperlukan atau diinginkan oleh konsumen. Dapat dilakukan oleh organisasi perusahaan yang memiliki badan hukum maupun badan usaha seperti pedagang kaki lima dan warung yang tidak memiliki izin tempat usaha atau situ. Fungsi-fungsi bisnis yaitu pertama, operasi. Perusahaan yang bergerak di bidang industri manufaktur akan berusaha memperoleh bahan baku dengan harga optimal serta terjaga keseimbangan. Yang kedua, mengolah bahan baku. Setelah bahan baku diperoleh, maka perusahaan akan mengolah bahan baku tersebut menjadi produk. Contohnya, PT Indofood Sukses Makmur sebagai perusahaan mie instan yang mengelola bahan baku seperti tepung terigu dan diolah menjadi mie instan. Yang ketiga, mendistribusikan produk pada konsumen. Kegiatan distribusi dari produsen kepada konsumen yang melibatkan berbagai perusahaan bisnis lainnya. Pelaksanaan ketiga fungsi dasar bisnis tersebut sangat bergantung kepada jenis usaha yang dijalankan. Misalnya, kegiatan usaha perdagangan trading tidak melakukan aktivitas dan mencari pemeroleh bahan baku, tetapi perusahaan manufaktur melakukan ketiga fungsi tersebut. Konsumen bisnis, apabila dilihat dari sisi konsumen sebagai pembeli produk perusahaan atau buyer, maka pembeli produk perusahaan dari segmen bisnis customer dapat dibagi dalam 4 kategori, yaitu pertama, companies that consume. Apabila sebuah perusahaan membeli produk atau jasa untuk dijadikan sebagai bagian dari produksi akhir perusahaan tersebut, dapat disebut original equipment manufacturer atau OEM. General Motor membeli produk otomotif dari para subkontraktor sesuai dengan spesifikasi yang diterapkan. Tetapi pada saat General Motor atau GM membeli mesin fotokopi Xerox untuk digunakan di kantor GM, maka kegiatan administrasi dalam hal ini GM bertindak sebagai pengguna produk atau user. Yang kedua, government agencies. Pemerintah merupakan pembeli terbesar produk-produk tertentu yang dihasilkan perusahaan. Misalnya, pemerintah merupakan pembeli kebutuhan bahan pokok terbesar untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk Indonesia. Demikian pula pemerintah melakukan pembangunan jalan, jembatan, saluran irigasi, dan lain sebagainya. Yang ketiga, institution. Institusi mencakup berbagai organisasi seperti sekolah, mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, rumah sakit, lembaga keagamaan, sampai organisasi amal. Lembaga pendidikan merupakan pembeli buku, alat tulis, alat peraga edukatif, bahkan kertas. Sedangkan rumah sakit merupakan pembeli produk farmasi, alat kesehatan, dan lain-lain. Yang keempat, resellers mencakup berbagai perusahaan yang melakukan pembelian produsen untuk dijual kembali kepada konsumen. Misalnya, PT Putradaya Usaha atau PDU yang menjadi distributor produk mie instan dari PT Indofood Sukses Makmur. Perusahaan ini membeli mie dari Indofood untuk dijual kembali kepada pedagang grosir maupun toko eceran. Tujuan bisnis, menurut Peter Drucker di tahun 1968, tujuan bisnis yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan dapat mencakup beberapa bagian, yaitu market standing, innovation, physical and financial resources, profitability, manager performance and development,
worker performance and attitude, public responsibility. Menurut Philip Coulter di tahun 2001, produk yang dipasarkan dalam suatu kegiatan bisnis dapat dikelompokkan dalam 5 entitas produk, yaitu 1. Information, experience, organization, ide, dan property. Yang pertama, information. Media massa, baik cetak maupun elektronik, merupakan pelaku bisnis information. Pada saat berlangsungnya Piala Eropa 2012 di Ukraina dan Polandia, stasiun televisi RCTI menayangkan secara langsung perhelatan akbar sepak bola tersebut. Yang kedua, organization. Track record perusahaan yang menghasilkan produk bermutu dan dapat memuaskan kebutuhan konsumen serta memiliki kinerja keuangan yang baik, akan menyebabkan perusahaan yang satu memiliki nilai yang berbeda dibandingkan pesaingnya di mata konsumen maupun para investor. Experience. Manusia senang melakukan berbagai aktivitas untuk memperoleh pengalaman dalam hidupnya. Sebagai contoh, manusia pada umumnya memiliki keinginan untuk merasakan sensasi jatuh, sehingga kita menyukai permainan yang dimiliki sensasi jatuh tersebut. Yang keempat, ide. Respon seseorang atau banyak orang, bahkan suatu organisasi untuk memecahkan masalah yang teridentifikasi atau untuk memenuhi kebutuhan lingkungan. Yang terakhir, properties. Hak kepemilikan terhadap benda berharga dapat dijadikan komoditas bisnis. Misalnya, hak kepemilikan seseorang terhadap tanah yang ditunjukkan melalui kepemilikan sertifikat hak milik atas tanah dapat diperjualbelikan. Demikian halnya kepemilikan seseorang terhadap kendaraan yang ditunjukkan dalam BPKB atau bukti pemilikan kendaraan bermotor. Kepemilikan terhadap saham perusahaan yang telah go public dapat diperjualbelikan oleh pemilik hak tersebut kepada pembeli yang berminat untuk memperoleh keuntungan. Jadi, dalam materi ini, dalam pembahasan ini, saya dapat menyimpulkan bahwa peranan bisnis sangatlah penting bagi suatu perusahaan dan dapat dianalisi di atas bahwa menjalankan suatu usaha atau bisnis tidaklah mudah, dan kita harus memahami terlebih dahulu apa saja komponen-komponen yang ada di dalam bisnis tersebut, sehingga kita tidak mengalami kerugian dari usaha yang kita jalankan. Terima kasih, sekian dari saya, pembahasan materi dari saya, pengantar bisnis. Saya ucapkan terima kasih. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.